Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, saya Muhammad Syafi'i dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor akan membuat video tentang tafsir tahlili dari Quran surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah tafsir tahlili yang diampu oleh Dr. Mukhlid Siddiqi MA. Sebelumnya saya akan membacakan Quran surah An-Najm ayat 1 sampai dengan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Lanjut tentang kajian kosakata yang kami anggap penting ya dalam kajian tafsir tahlili pada kali ini, yaitu yang pertama wan najmi ya. Jadi maksud dengan bintang di sini adalah bintang Suraya, yakni apabila terbenam bersama dengan munculnya fajar ya. Kemudian wama ghawa ya, bahwa beliau adalah orang yang berada pada jalan yang lurus ya. Dzu mirrah maksudnya yang mempunyai penampilan yang bagus, lalu kemudian au adana ya, yaitu lalu bertambah dekat ya, digunakan untuk menggambarkan ya, menguatkan subjek berita, tapi bukan untuk menunjukkan suatu hal yang lebih daripadanya. Di adana itu berarti benar-benar dekat, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang munasabah ya. Munasabah ayat ini ya. Dr. Quraisy Shihab ya pada tafsirnya mengatakan bahwa pada akhir surat An-Najm ini, At-Tur maaf, Allah memerintahkan Nabi SAW untuk menyucikan Allah dan memujinya pada saat-saat terbenamnya bintangnya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala memulai surat ini dengan bersumpah demi bintang ketika terbenam. Kemudian asbabun nuzul ya. Jadi Imam Suyuti dalam kitabnya Lubabun Nuqul fi asbabun nuzul hanya menghimpun sekitar 880 ayat yang memiliki asbabun nuzul. Namun Quran surah An-Najm ayat 1 sampai dengan 18 ini tidak tercantum dalam karya beliau, alias atau bisa dikatakan bahwa ayat ini tidak memiliki latar belakang atau sebab turunnya ayat. Seperti itu. Berlangsung ke uraian tafsir ya. Wan najmi idza hawa ya, demi bintang ketika terbenam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bintang Suraya ya, yang terbenam bersamaan dengan terbitnya fajar. Jadi Allah bersumpah dengan menyebut bintang. Jadi Allah itu bebas bersumpah dengan menyebutkan apapun ya. Tidak seperti manusia ya, tidak boleh bersumpah melainkan atas nama Allah ya. Jadi Allah bisa bersumpah atas nama waktu, misalnya wal asr, waktu duha, wad duha misalnya. Dan Allah bisa bebas bersumpah atas nama-nama yang lain atau makhluk-makhluk Allah yang lain. Kemudian ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ya. Kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat, tidak keliru. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan
Ayat tersebut merupakan jawaban dari sumpah yang terdapat pada ayat sebelumnya, ya. Merupakan kesaksian bahwa Rasulullah SAW berada di jalan yang lurus, ya. Mengikuti kebenaran, bukan orang yang tersesat. Yang dimaksud dengan orang sesat adalah orang yang menempuh jalan menyimpang tanpa ilmu, ya. Jadi benar-benar tadi sudah disebutkan Allah bersumpah atas nama bintang. Kemudian di ayat kedua ini Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW ini bukan orang yang sesat, ya. Beliau adalah benar-benar orang yang mengikuti tuntunan, mengikuti ilmu. Kemudian adapun Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan kata wa ma ghawa, tidak pula keliru. Al-ghay lawan dari kata ar-rushd, artinya tidaklah dia orang yang keliru. Ada pula yang mengatakan bahwa dia berbicara dengan kebatilannya. Kemudian wama yantiqu 'anil hawa, dan tidak pula berucap tentang Al-Qur'an dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Nabi Muhammad SAW tidak berucap berdasarkan hawa nafsu dan kepentingannya. Demikian menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi Rasulullah ini benar-benar berucap, berbicara apapun itu atas dasar wahyu, ya. Beliau tidak mengikuti hawa nafsunya. Adapun terkadang beliau bercanda, candaan beliau juga berdasarkan ilmu yang benar, ya, bukan berdasarkan hawa nafsu beliau, seperti itu. Kemudian in huwa illa wahyu yuha, ya. Ya, Al-Qur'an itu tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya, ya. Kata wahyu, kata ini menurut Quraisy memiliki arti isyarat yang cepat, ya. Mirip dengan sesuatu yang dirahasiakan. Sedangkan kata huwa dikatakan oleh sebagian ulama adalah Al-Qur'an dan hadis, tapi ada juga yang membatasi hanya pada wahyu Al-Qur'an saja. Allamahu syadidul quwa, ya. Ini pada ayat ini memberi penjelasan, ya. Memberi penjelasan tentang siapa sih guru yang mengajari beliau, ya. Mengajari beliau ilmu yang benar tadi, yaitu allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, ya. Dia mengajarkan Rasulullah itu langsung malaikat yang sangat kuat yang diutus oleh Allah, yaitu siapa? Yaitu malaikat Jibril. Bahwasanya malaikat Jibril telah mengajarkan Nabi Muhammad SAW apa yang harus disampaikan kepada umat manusia yang ada di bumi. Jadi benar-benar langsung, ya, malaikat Jibril yang mengajari beliau ini. Kemudian Dzu mirratin fastawa, ya. Ini menggambarkan tentang malaikat Jibril, ya, yang mempunyai akal yang cerdas, dan Jibril itu menampakkan diri dengan rupa yang asli, ya. Jadi malaikat Jibril ini benar-benar utusan Allah yang cerdas, dan beliau ini, Jibril ini, pernah menampakkan diri pada Rasulullah dengan wujudnya yang asli, ya. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia Jibril berada di ufuk yang tinggi, ya. Kemudian ada penjelasan dalam firman Allah wa huwa bil ufuqil a'la, maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dalam bentuk aslinya, sebagaimana Allah menciptakannya memiliki 600 sayap dan menutupi seluruh cakrawala. Ini gambaran dari malaikat Jibril, ya. Gambaran dari malaikat Jibril memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh cakrawala. Summa dana fatadalla. Kemudian dia Jibril ini mendekat dan bertambah dekat, ya. Maksudnya adalah Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW, mendekat kepadanya hingga berada sangat dekat, ya, dalam bentuk ciptaan asli yang memiliki 600 sayap. Jadi Jibril turun mendekat kepada Rasulullah dengan wujud aslinya yang memiliki 600 sayap tadi yang menutupi seluruh cakrawala. Kemudian fakana qaba qausaini aw adna, maka jaraknya kepada Nabi SAW sangat dekat, ya. Sejarak dua ujung busur atau lebih dekat lagi. Jadi kata adana tadi lebih dekat, ya, menggambarkan sesuatu yang sangat dekat. Jibril mendekat kepada Nabi Muhammad SAW ketika ia turun kepadanya di bumi, hingga jarak antara keduanya menjadi seperti dua ujung busur panah, jika direntangkan. Ini dikatakan oleh Mujahid dan Qatadah. Kemudian fa'auha ila 'abdihi ma auha, lalu dia menyampaikan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad, apa yang telah Allah wahyukan. Jadi Jibril ini adalah perantara yang Allah kirim untuk mewahyukan apa yang Allah wahyukan kepada Jibril. Jibril sebagai perantara pengantar wahyu, ya.
Jibril mewahyukan kepada hamba Allah yaitu Nabi Muhammad SAW apa yang ia wahyukan, atau Allah mewahyukan kepada hambanya Muhammad melalui perantara Jibril. Kedua makna ini tetap benar dan sahih ya. Kemudian disebutkan dari Sa'id bin Jubair bahwa maksud dari ayat ini adalah Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad ayat-ayat seperti alam yajidka yatima fa'awa dan wa rafa'na laka dzikrak. Kemudian ma kadzaba al-fuadu ma ra'a ya. Tidak mendustakan ya. Tidak kemudian ayat bacaan ini, tulisan ini, ayat ini ya dapat dibaca dengan kadzaba atau kadzaba. Kadzaba. Jadi ada tasdidnya, artinya tidak mengingkari hati atau kalbu Nabi apa yang telah dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri tentang rupa malaikat Jibril ya. Kemudian ayat yang berikutnya afatumarunahu ala ma yara ya. Maka apakah kalian hendak membantahnya ya. Maksudnya apakah kalian hendak mendebatnya dan mengalahkannya tentang apa yang dilihatnya, maksudnya dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Khitab di sini ditunjukkan pada orang-orang musyrik yang tidak mempercayai bahwa Nabi melihat malaikat Jibril. Jadi orang-orang muslim benar-benar tidak mempercayai bahwa Rasulullah itu melihat Jibril dengan rupa aslinya. Kemudian walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguhnya dia telah melihat Jibril itu. Maksudnya Rasulullah telah melihat Jibril itu nazlatan dalam rupa yang asli ya, nazlatan ukhra pada waktu pada kesempatan yang lain ya. Inda sidratil muntaha ya, yaitu pada ketika di sidratul muntaha, sewaktu Nabi SAW dibawa Isra ke langit. Sidratul muntaha adalah nama sebuah pohon nabak yang terletak di sebelah kanan arsy ya. Tiada seorang malaikat pun dan tidak pula yang lainnya dapat melewati tempat itu. Kemudian yang berikutnya indaha jannatul ma'wa. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya. Di dekatnya ada surga tempat tinggal ya, tempat tinggal para malaikat dan arwah-arwah para syuhada dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang berikutnya yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika sewaktu sidratul muntaha diliputi oleh suatu yang meliputinya, yaitu burung-burung dan lainnya. Lafal id menjadi ma'mul dari lafaz rahu ya, rahu. Kemudian yang berikutnya yaitu ma zaghal basaru wa ma tagha. Ya, penglihatannya tidak berpaling. Maksudnya adalah penglihatan Nabi SAW tidak berpaling dan tidak melampauinya. Maksudnya tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampaui apa yang dilihatnya pada malam ketika beliau diisrakan ya. Kemudian laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguhnya dia telah melihat pada malam itu sebagian tanda dari kekuasaan Rabb-Nya yang paling besar, yaitu sebagian dari tanda-tanda yang agung. Maka dia melihat keajaiban-keajaiban alam malaikat ya, seperti raf-raf berwarna hijau ya, alam malakut ya, maksudnya tadi alam malakut, seperti raf-raf berwarna hijau yang menutupi cakrawala langit, dan malaikat Jibril yang memiliki 600 sayap. Nah, baik, itulah tadi uraian tafsir dari surat An-Najm ya, ayat 1 sampai dengan 18. Jadi kemudian tentang kontekstualisasi dari ayat ini ya, diantaranya itu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bebas bersumpah dengan nama apa saja ya, dengan apa saja yang dikehendakinya. Dalam hal ini Allah bersumpah dengan bintang-bintang. Sebagaimana saya sebutkan bahwa Allah itu bebas bersumpah dengan apapun ya, dengan apapun, baik itu dengan nama dengan waktu tadi saya sebutkan, kemudian dengan waktu duha. Dan pada saat ini Allah, pada kali ini Allah pada surat An-Najm ini bersumpah dengan bintang-bintang ya. Kemudian yang kedua, para pemikir liberal dan orientalis menganggap Al-Quran sebagai produk budaya Arab abad ke-7 ya. Seperti Nasr Hamid Abu Zaid yang menyebut Muntaj Saqafi ya,
bangsa Arab ya. Jadi sebagai produk budaya bangsa Arab ya. Namun Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an ya, Al-Qur'an adalah wahyu ilahi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi benar-benar bukan produk manusia, tapi benar-benar wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Wabazueli juga menegaskan bahwa Al-Quran bukan perkataan Nabi, melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke hati Nabi Muhammad SAW adalah melalui perantara malaikat Jibril. Sebagaimana telah ditegaskan, ya jelaskan pada uraian tafsir bahwa Jibril mengantarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang dapat saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Jadi sebagaimana telah dibahas dari awal tadi, jadi di surat An-Najm ini awalnya Allah bersumpah atas nama bintang, atas bintang ya, dengan bintang, dengan menyebutkan An-Najm wan Najm ya, dengan menyebutkan bintang, dan Allah bebas bersumpah atas nama dengan apapun ya. Berbeda dengan manusia yang terbatas ya, hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Kemudian pada ayat-ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang sesat ya, tapi beliau ini benar-benar orang yang mengikuti wahyu ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi beliau tidak mengikuti dari hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Dan yang mengajari beliau adalah makhluk yang agung ya, yang luar biasa yang Allah utus, yaitu malaikat Jibril. Ya, disebutkan bahwa malaikat Jibril ini memiliki 600 sayap yang jika dibentangkan maka akan menutupi seluruh cakrawala. Ya, jadi ini dijelaskan seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang telah disampaikan ya. Jadi Al-Qur'an bukan produk budaya, tapi benar-benar adalah kalamullah ya, kalamullah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan beliau sama sekali tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya, benar-benar mengikuti apa yang telah Allah wahyukan padanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.